Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 1 yang Pak Faik cintakan Allah, kembali lagi dengan Pak Faik di hari Senin ini di pelajaran pendidikan agama Islam. Dan insya Allah hari ini kita akan kembali lagi menggali ilmu agama kita, yang mempertajam dan memperdalam ilmu agama kita agar kita menjadi orang-orang yang berilmu, teman-teman. Oke, baik. Hari ini kita masuk ke pembelajaran yang baru di halaman 31. Afek sudah tampilkan halamannya di sini tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Masya Allah ya. Hari ini kita akan mulai belajar tentang sirah ya, tentang perjalanan kehidupan para nabi, insya Allah. Baik, Nabi Adam alaihissalam teman-teman semua adalah nabi yang sangat istimewa ya, dan tentunya menjadi salah satu sebab kenapa kita berada di bumi sekarang. Jadi sebab kenapa kita tinggal di bumi, kita dilahirkan dan diciptakan di bumi ya, itu bermula dari kisah Nabi Adam alaihissalam, dan juga sebagai kisah awal ya makhluk yang disebut sebagai manusia. Penasaran ya? Nah, kita coba jelaskan, kita coba bacakan kisah Nabi Adam alaihissalam. Teman-teman silakan lihat bukunya. Oke. Makhluk Allah banyak jumlahnya. Manusia salah satunya, ada pula jin dan malaikat. Nah, di sini ada tentang makhluk-makhluk Allah ya. Tentunya makhluk Allah sangat banyak, belum lagi hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, langit, bumi, matahari, bintang ya. Itu semua ada makhluk Allah. Ya. Manusia diciptakan dari tanah, malaikat diciptakan dari cahaya, jin dan iblis ya. Nah, sebagai makhluk gaib yang ada juga di sekitar kita diciptakan dari api ya. Oke. Tetapi tahukah kamu siapakah manusia yang pertama? Siapakah manusia yang pertama? Siapakah manusia yang benar-benar diciptakan oleh Allah pertama kali ya? Manusia yang menjadi awal mula kita semua berada jadinya ya. Tentunya tidak lain tidak bukan adalah Nabi Adam alaihissalam ya. Lihat halaman berikutnya ya, teman-teman lihat ya. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Lalu Allah menciptakan Hawa ya, sebagai istri pendamping Nabi Adam alaihissalam ya. Jadi Nabi Adam adalah manusia pertama ya, dan Nabi Adam ini adalah seorang laki-laki teman-teman ya, seorang laki-laki. Lalu kemudian Allah ciptakan pula dari Nabi Adam ini, dari tulang rusuk Nabi Adam, yaitu Hawa ya, perempuan pertama yang Allah ciptakan. Jadi Nabi Adam adalah laki-laki pertama yang Allah ciptakan, dan Hawa adalah perempuan pertama yang Allah ciptakan. Kedua-duanya adalah manusia ya, kedua-duanya adalah manusia. Nah, jadi manusia diciptakan secara berpasangan teman-teman ya, ada laki-laki dan ada perempuan. Awalnya Nabi Adam dan Siti Hawa ya, dan Hawa keduanya tinggal di surga. Dan surga adalah tempat yang indah, semua yang kita mau berada di dalam sana ya, berada tersedia di sana ya. Semua yang kita minta langsung Allah adakan. Jadi tempat pertama manusia adalah di surga ya teman-teman ya. Tempat pertama manusia adalah di surga. Oleh karenanya kita harus berusaha untuk kembali pulang ke surga teman-teman. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam semua nama-nama benda ya, semua nama-nama benda dengan ilmu ya yang Allah berikan kepada Nabi Adam, sehingga Nabi Adam menjadi orang yang mulia. Jadi di antara mukjizat Nabi Adam adalah Nabi Adam itu Allah berikan ilmu. Allah juga berikan kepada Nabi Adam ya pengetahuan tentang nama-nama ya, semua yang Allah ciptakan kepadanya, sehingga Nabi Adam menjadi makhluk yang mulia ya, yang tadinya hanya malaikat dan jin dan juga iblis yang mulia. Kemudian Allah ciptakan juga manusia, bagaimana dengan memberikannya kelebihan ilmu sehingga manusia menjadi orang yang makhluk yang juga mulia sama seperti malaikat, jin ya, dan iblis ya. Oke, kemudian Allah akhirnya memerintahkan agar iblis dan para malaikat ya, bersujud
untuk menghormati Nabi Adam. Akhirnya yang taat kepada Allah pada waktu itu hanyalah malaikat, teman-teman ya. Malaikat pun akhirnya semuanya sujud kepada Nabi Adam dan patuh kepada Allah ya. Tetapi iblis tidak mau melakukannya. Iblis ini adalah makhluk yang sampai sekarang kita tahu adalah makhluk yang paling membangkang ya. Iblis itu adalah rajanya dari syaitan ya. Iblis adalah rajanya dari syaitan. Jadi saking sombongnya dia tidak mau mengikuti ya perintah Allah, tidak mau patuh kepada Allah dan tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Iblis sangat sombong ya dan merasa bahwa dia lebih mulia ketimbang Nabi Adam karena ia diciptakan dari api yang menyala. Nah, inilah awal mula kenapa iblis menjadi tersesat ya, dan juga menjadi awal mula kenapa banyak manusia yang tersesat juga ya, karena mengikuti ajakan iblis ya. Diawali dengan sombong, makanya kita tidak boleh untuk sombong, teman-teman ya. Kita harus ya menjadi orang yang rendah ya, tidak boleh sombong, tidak boleh, teman-teman ya. Karena ia merasa diciptakan dari api ya, dia merasa bahwa api itu lebih kuat ya, lebih hebat daripada tanah ya. Apakah benar seperti itu? Tentunya enggak juga ya, teman-teman ya. Buktinya api tidak bisa membakar tanah ya kan. Namun iblis ya, karena dia merasa bahwa dirinya itu bisa menyala-nyala ya dari api, jadi dia merasa bahwa dirinya lebih mulia, padahal tidak. Iblis akhirnya diusir dari surga karena dia tidak mau mengikuti perintah Allah ya, tidak mau mentaati Allah. Dan Allah melaknat iblis karena dia durhaka ya. Dan iblis pun akhirnya dendam kepada Nabi Adam ya. Gara-gara Nabi Adam nih kata dia ya, aku ya dilaknat dan diusir dari surga ya. Tadinya iblis pun tinggal di surga, teman-teman ya. Dan iblis pun akhirnya memiliki sifat jeleknya ya, mengeluarkan sifat jeleknya, yaitu ia berniat untuk menggoda Nabi Adam ya dan keturunan-keturunannya sampai hari kiamat. Nah, itulah kenapa teman-teman semua, manusia itu ya memiliki musuh utamanya, yaitu adalah syaitan dan iblis ya, teman-teman. Nah, yang mereka semua berusaha untuk menggoda kita agar bisa masuk ke dalam neraka mengikuti mereka. Jadi teman-teman semua ya, agar kita tidak tergoda dengan godaan iblis dan tentaranya yaitu syaitan, kita harus menjadi orang yang berilmu dan juga taat kepada Allah. Itu adalah sumpahnya iblis, yaitu ingin menggoda dan menyesatkan seluruh keturunan manusia dari Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir di hari kiamat ya, agar mereka bisa mengikuti iblis dan syaitan ya, sehingga mereka bisa sama-sama masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, kisah selanjutnya akan Pak jelaskan di hari Kamis ya. Oke, sampai situ dulu ya kisah dari Bang Faik, dari Pak Faik untuk hari ini ya. Nah, dan insyaallah kita akan bertemu lagi di hari Kamis di Zoom meeting insyaallah untuk menjelaskan kisah selanjutnya tentang Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama yang Allah ciptakan. Oke, barakallahu fiikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.